Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Saputra dengan NPM 24783113. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas TRPL 3D. Saya akan menjelaskan tentang alur talent dan SSA, perbedaan talent dan SSA juga ya. Baik, di sini ini adalah kronologi yang kemarin saya buat di pertemuan ketujuh, yaitu tentang soal pembagian freelance dan konfigurasi freelance itu. Jadi mungkin ini saya akan membuat dengan konfigurasi atau jaringan yang kemarin saya buat ini. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat internet. Jadi kita konfigurasikan di routernya. Kita enable. Sorry, salah komen. Ini kan seperti ini. Tunggu saja. Sembari nunggu, kita coba pingkan dulu ya dari antar VLAN apakah sudah berjalan dari sini, dari VLAN 10 ke VLAN 20 ya. Kita coba cek dulu. Itu kita cek durasi, kita coba VLAN 10 ke VLAN 20 ya. Yang di sini sukses, berarti di sini antar VLAN sudah sukses semua. Oh, ini VLAN, coba kita ulang lagi ya. Nah, ini sukses. Di sini terdapat tiga blok, yaitu di sini kuning ini adalah VLAN 10 dan hijau ini ada VLAN 20 dan merah adalah VLAN 30. Kita konfigurasikan, enable konfigurasi terminal. Saya akan bisa konfigurasikan, yaitu yang pertama masuk ke line yaitu VTY dan 0 sampai berapa gitu ya. Jadi untuk VTY ini kita konfigurasikan siapa saja yang orang yang bisa masuk di dalam satu atau suatu waktu yang bersamaan. Jadi ketika kita melakukan VTY ini, kita menentukan orang yang masuk secara bersamaan. Jadi konfigurasikan router atau switcher. Ketika kita menentukan 0 sampai 2, yang di sini artinya kita menentukan 3 orang yang bisa masuk secara bersamaan. Itu konfigurasi, yaitu dimulai dari 0, 1, dan 2. Coba kita enter. Nah, enter, kita menentukan linknya, kita menentukan passwordnya. Jadi kita masukkan passwordnya intinya. Misalkan kita 123 ya. Dan setelah menentukan passwordnya, kita menentukan login. Login dulu, seperti ini. Oh, salah lagi, maaf. Di sini ada kesalahan, misalkan exit dulu. Coba kita lakukan login. Login sudah bisa. Ya, sini saya ketik web. Di sini kita melakukan login. Di sini artinya ada dua kemungkinan, yaitu ada login dan login lokal. Kita menentukan login berarti user yang masuk adalah untuk konfigurasi itu hanya melakukan password saja, tidak melakukan konfigurasi username dan password. Kita sudah login, kita masuk transport input. Sini terdapat defaultnya, yaitu all. Kita tidak menentukan apa-apa terus transportnya, yaitu defaultnya default. Ketika menentukan internet itu konfigurasinya adalah yang bisa masuk hanya untuk internet. SSH tidak bisa masuk. Kita menentukan SSH dan internet tidak bisa masuk. Jadi kali ini saya akan coba internet dulu. Internet dulu. Internet. Nah, oke. Sudah kayak gini, kita enter saja. Kita exit dulu. Kita lihat dulu ya. Contohnya kita konfigurasikan visi yang ini. Konfigurasinya kita masuk ke telnet SSH. Di sini ada yang namanya SSH dan telnet. Kita mencontohkan telnet dulu ya. Di sini hostname or IP address, dan ada IP address atau yang detailnya dari suatu router. Jadi di sini akan kita sudah mendefinisikan, yaitu VLAN 10
dan VLAN 20 serta VLAN 30. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kita contohkan 192.168.10.1. Titik 10.1 ini adalah gateway dari VLAN 10. Jadi kita enter saja 192.168.10.1, kita connect. Dan kita desktopnya kita harus masukkan password yang tadi kita setting 123 ya tadi. Masuk, kita masuk ke tampilan usernya, mode. Untuk melakukan masuk ke VLAN mode, kita hanya enable saja. Nah, di sini ada not password set, bahwa berarti untuk melakukan masuk ke konfigurasi atau melakukan masuk ke VLAN mode itu harus mendapat passwordnya. Coba kita setting. Untuk menyetingnya, kita exit dulu. Kita menggunakan enable secret. Untuk melakukan enable secret, kita contohkan misalkan Hindi nama saya. Kita seperti ini, masuk ke line, coba kita lihat ya. Nah, enable, kita masukkan nama passwordnya Hindi nama saya tadi. Nah, sudah benar, ini sudah masuk ke VLAN mode, dan kita akan juga bisa mengkonfigurasikan di sini saya sudah konfigurasikannya. Nah, di sini belum terlalu secure karena user hanya bisa menghitungkan password saja ketika masuk. Ini tidak sangat aman, sangat tidak secure. Maka dari itu coba kita lakukan konfigurasi untuk melakukan username dan password. Coba kita konfigurasi. Di sini username, masukkan namanya Andy, dan passwordnya secret 123. Oke, seperti ini. Kita masuk line VTY 002. Oke, seperti ini. Kita enter, dan di sini masukkan login lokal. Login lokal. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Enter dulu. Exit. Kenapa kita melakukan login lokal? Karena udah kita setting tadi login dimana login saja itu user yang masuk konfigurasi tersebut, yaitu hanya masukkan password saja. Habis itu saya mau masukkan name dan password. Kita sudah setting tadi, username-nya adalah Handy dan passwordnya adalah 123. Jadi kita masuk Thailand 192.168.10.1. Nah, di sini untuk IP address-nya itu passing ya. Kita masuk password masing itu dari VLAN 20, VLAN 30 atau jadi saya contohkan 10 ya. 20 pun bisa kalau saya setting 20. Nah, yang penting itu gateway dari suatu VLAN tersebut. Ini adalah tadi Handy. Untuk passwordnya 123 seperti ini, enable. Untuk passwordnya masuk ke VLAN mode yaitu Handy. Kita bisa konfigurasikannya, misalkan do show run. Nah, sini sudah ada, berarti untuk konfigurasi ketika kita melakukan kali ini kita sudah bisa melakukan username dan password. Dan ini pun masih belum aman, tidak secure, karena kita melakukan settingan, konfigurasikan di sini itu jejaknya terbaca. Kita melakukan simulasi atau nantinya ketika kita di konfigurasi asli itu dia akan bisa rentan terhadap hack atau rentan dimasuki oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini itu dilakukanlah namanya
SSH itu. Jadi untuk talent ini dalam sekali digunakan karena tidak secure, jadi kita konfigurasikan SSH. Untuk konfigurasikan SSH itu hampir sama, namun itu SSH itu terdapat key, terdapat kuncinya. Lalu kita konfigurasi menggunakan yang namanya crypto terus key generate RSA. Untuk melakukan konfigurasikan SSH itu harus menggunakan crypto key generate. Ini ada key-nya dari suatu SSH tersebut. Coba kita enter. Nah, di sini kita press define source out name outer router. Artinya kita harus melakukan kita mengusikan konfigurasi crypto key generate RSA. Kita harus mengkonfigurasi username terlebih dahulu. Konfigurasi username namanya router 1 ya. Kemudian router 1 seperti ini sudah berubah. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi router. Kita juga perlu mengkonfigurasi IP domain. Kita konfigurasi IP domain name. Oke, ini adalah IP domain name, misalkan namanya handycom misalkan. Sudah ketika kita sudah melakukan konfigurasi, yaitu yang pertama adalah hostname, kedua IP domain, kita bisa melakukan konfigurasi crypto ini yang melakukan key-nya crypto key generate RSA. Oke, sudah. Nah, sini kita sudah harus masukkan domain nanti yang saya tonton, yaitu untuk yang paling kecil atau yang paling biasa digunakan yaitu 1024 biasanya sering digunakan. Coba kita konfigurasikan dulu. Oke, sudah. Kita sudah konfigurasikan dengan itu, kita masuk ke link VTY 0 sampai 2 tadi ya. Setelah itu kita lakukan namanya transport. Nah, kita ubah transportnya, kita ketikkan input. Tadi kan kita sudah mengkonfigurasikan transportnya, itu inputnya adalah talent, sekarang adalah SSH. Nah, seperti ini. Walaupun kita tidak mengkonfigurasikan ini juga, adalah alt SSH bisa, ternyata ini. Jadi kita bisa akan konfigurasikan bisa juga agar spesifik. Nah, seperti ini kita dulu. Kita lihat di post dulu, kita mengkonfigurasikan SSH. Di sini kita masukkan tab telnet. Kita sudah tidak bisa 92.98.1.1. Nah, seperti ini. Kita akan mendefinisikan telnet, itu sudah tidak bisa. Tuh, di sini di session request pokoknya gagal. Jadi tidak bisa, harus pakai SSH. Nah, kita masukkan 192.168.10.1. Username-nya adalah Andy, saya. Kita connect, passwordnya ada 3. Oke, sudah bisa. Masuk ke enable secret, and enable passwordnya Andy. Dan di sini sudah bisa dengan mudah bisa konfigurasikan di sini do show run. Nah, kita bisa konfigurasikan di sini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan tadi tentang telnet dan SSH. Bagaimana kita meremote dan mengkonfigurasikan suatu komputer, suatu router atau root switch, itu bisa dengan jarak jauh. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.